نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang mengumpulkan kita di rumahnya untuk melaksanakan ibadah yang rutin kita laksanakan setiap malam Jumat, talabul ilmi, menuntut ilmu di masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal ibadah di sisinya. Meskipun mungkin ya sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, aradtu amran wa aradallahu kharijah, saya sebenarnya ingin amr tapi Allah menginginkan kharijah. Ini masal di kalangan orang Arab, berangkat dari sebuah kisah terkenal dalam sejarah, adanya usaha untuk membunuh 3 pemimpin kaum muslimin sekaligus, yaitu Ali bin Abi Thalib di Kufah, kemudian Muawiyah di Syam, dan Amr bin al-As di Mesir. Tapi yang berhasil hanya satu, yaitu Ali bin Abi Thalib di Kufah. Muawiyah dan Amr ya selamat, dan khusus Amr bin al-As ya beliau sebenarnya ingin ditikam tapi ternyata kharijah. Waktu itu memimpin orang sholat, dan Amr pemimpin Mesir waktu itu dikira, karena pemimpin dialah jadi imam sholat, jadi dikira yang mengimami orang sholat adalah Amr, padahal bukan beliau. Makanya dikatakan aradtu amran wa aradallahu kharijah, jadi yang meninggal kharijah bukan Amr bin al-As. Ini permisalan untuk orang yang diucapkan jika kita menginginkan suatu tapi Allah berkehendak lain. Biasanya malam Jumat ada ustadz kita yang sampaikan, Ustadz Muhammad Yusron hafizahullah ta'ala, tapi karena beliau berhalangan sehingga diserahkan kepada kami. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu malam indah antum insyaallah. Karena kita sekarang berada di suasana Al-Quran, bulan Sya'ban, Syahrul Qurra, bulan para pembaca Al-Quran, dan bulan Ramadan yang akan datang juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka insyaallah pada malam ini kita akan membahas sedikit tentang Al-Quran, yaitu tentang perjalanan Al-Quran. Ini sebagai murajaah saja, insyaallah sudah sering antum dengar, tapi untuk mengingatkan dan menguatkan perjalanan Al-Quran. Singkatnya, Al-Quran ini ikhwas sekalian, minallahi bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran ini dari Allah dia datang, dan kepada Allah dia akan kembali. Itu singkatnya, dia datang dari Allah
dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia merupakan kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, dan ini berdasarkan Al-Quran sendiri dan juga ijma' sepakat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dahulu, ya, menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Sampai kemudian datang pemahaman yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk yang ditenarkan oleh Al-Jaham bin Safwan yang kemudian dibunuh oleh penguasa waktu itu karena menyebarkan pemahaman sesat, pemahaman Jahmiyahnya. Itulah kemudian terkenal, ya, orang membahas apakah Quran makhluk, apakah Quran sifat Allah, kalamullah, sehingga menjadi pembahasan dalam masalah akidah. Adapun sebelumnya maka sepakat kaum muslimin, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, sehingga dia harus dimuliakan lebih dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Turunnya Al-Quran melalui setidaknya 3 tahapan. Kita akan membahas ini tentang perjalanan Al-Quran dari Allah sampai dia kembali kepada Allah. Turunnya Al-Quran ke bumi itu kurang lebihnya melalui 3 tahapan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz dengan sifat, kaifiyah, cara yang tidak kita ketahui dan tidak diberitahukan kepada kita. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Inilah Al-Quran yang mulia di mana? Fi lauhin mahfuz, di lauhil mahfuz. Kapan turunnya Al-Quran ke lauhil mahfuz? Bagaimana caranya? Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, turunnya Al-Quran ke langit dunia, tepatnya di sebuah tempat namanya Baitul Izzah, di langit pertama ini. Baitul Izzah ini kalau seandainya jatuh ke bumi pas akan mengenai Ka'bah, satu garis. Kejadian besar ini terjadi pada sebuah malam yang berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu semuanya fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh berkah. Malam apa ini yang penuh berkah? Ini disebutkan dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar ini? Dijelaskan lagi oleh ayat yang lain, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi malam berkah turunnya Al-Quran adalah Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu adanya di bulan suci Ramadan. Itu peristiwa turunnya Al-Quran ke langit dunia, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sudah 2, belum sampai ke bumi. Sampai kemudian Nabi SAW ketika akan diutus oleh Allah menjadi Rasul, diturunkanlah kepada beliau Al-Quran, tapi hanya 5 ayat. Dan ini secara umum Al-Quran diturunkan kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi 5 ayat, 5 ayat, khamsa ayat, 5 ayat. Itu 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sejak itulah kemudian Al-Quran turun kepada Nabi SAW secara bertahap, berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, sekarang Al-Quran alhamdulillah sudah sampai di bumi,
sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau mendapatkan Al-Qur'an, beliau langsung sampaikan pada sahabat. Karena Allah perintahkan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, wahai Rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu. Maka Nabi sampaikan lafaz Al-Qur'an, dibacakan kepada sahabat. Tidak cukup dengan itu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain menyampaikan lafaznya, beliau juga menyampaikan maknanya. Ini maksudnya apa? Litubayyina linnas, dalam An-Nahl, ma nuzzila ilaihim. Hendaknya engkau menerangkan, menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, maksudnya Al-Qur'an. Maka Nabi menyampaikan lafaz Al-Qur'an itu dan menjelaskan maknanya. Setiap datang disampaikan, setiap datang disampaikan. Tidak tunggu 30 juz baru, enggak. Makanya Nabi SAW juga perintahkan kita demikian. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jadi antum hadir di majelis ilmu, dapat satu hadis, dapat satu ayat, sampaikan. Jangan tunggu jadi Syekh bin Bazar baru sampaikan, tidak akan sampai. Jadi sampai disampaikan terus seperti air yang mengalir, jangan mengendap. Sampaikan ke sahabat kita, orang tua, anak dan seterusnya. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun juga ketika mendengar hadis ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga saling memberitahu satu sama lain, sama sahabat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, tentunya kita katakan tadi beliau sampaikan, tapi beliau tidak punya majelis khusus, taklim khusus menyampaikan ayat baru, tidak ada. Jadi beliau sampaikan secara alami. Siapa yang hadir waktu itu yang mendengar, itu yang menghafal, yang bisa menulis, ditulis. Itu pun sangat sedikit sahabat yang bisa menulis waktu itu. Nulis dan membaca, keumuman orang Arab waktu itu apa? Orang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Yang bisa baca tulis sedikit, mungkin ya bisa dihitung diantaranya Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua bisa baca tulis. Zaid bin Thabit, Muawiyah, Zaid bin Thabit, siapa lagi, dan beberapa diantaranya. Cuman beberapa orang yang bisa membaca dan menulis dari kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diamkan begitu saja. Tapi ketika setelah selesai perang Badar, banyak tawanan orang kafir Quraisy, karena di Madinah lebih banyak lagi orang buta huruf, maka Nabi menjadikan sebagai tebusan mereka agar bisa bebas mengajar anak-anak Madinah baca tulis. Jadi intinya sahabat menerima Quran, ada yang mengandalkan hafalan, ada yang mengandalkan kemampuannya menulis, sehingga pengetahuan para sahabat tentang Al-Quran berbeda-beda. Ada yang banyak hafalannya, ada yang kurang, dan seterusnya. Tergantung dari seringnya dia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tergantung kesibukannya, tergantung kekuatan hafalan, tergantung bisa tidaknya menulis, dan faktor-faktor yang lain. Sehingga ada sahabat yang muncul sebagai ahli Quran dan ada sahabat yang tidak muncul sebagai ahli Quran. Yang terkenal kan misalnya Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari. Ini diantara sahabat, atau Zaid bin Thabit, sahabat-sahabat yang ahli Al-Quran yang terkenal. Dan tentunya banyak juga sahabat yang lain. Demikianlah Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampaikan lafaznya, Nabi jelaskan maknanya, dan dipraktikkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafaznya disampaikan Nabi, maknanya dijelaskan, dan Nabi praktikkan langsung. Makanya orang yang paling paham tentang makna Al-Quran setelah Nabi adalah para sahabat beliau, karena mereka dengar langsung penjelasan Nabi, bahkan lihat langsung praktik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Al-Qur'an merintahkan Nabi wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta jangan kau hardik. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bagaimanapun cara orang minta tidak pernah beliau hardik. Sampai ditarik kan pakaian beliau dari belakang berbekas leher beliau hardik? Tidak, malah senyum. Kenapa? Allah merintah beliau wa ammas-sa'ila fala tanhar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling nomor satu mempraktikkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran. Ketika berbuka misalnya Nabi selalu mendahulukan apa? Kurma baru air. Karena Allah perintahkan wa kulu washabu. Makanlah dan minumlah. Jadi makan dulu, baru minum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Beliau akhlaknya adalah Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran katakan tadi turun bertahap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap datang momen Ramadan Jibril tiap malam murajaah, mudarasah, belajar Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu berpengaruh besar terhadap kedermawanan Nabi di bulan Ramadan. Karena Al-Quran bukan hanya suatu yang dibaca saja, tapi dia membentuk karakter manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kan gitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai puncaknya di bulan Ramadan. Itu sebabnya apa? Karena beliau ditemui oleh malaikat Jibril tiap malam, fayudarisul Quran, belajar Quran tiap malam bersama Jibril alaihissalam, sehingga berpengaruh besar terhadap kedermawanan beliau yang memang sudah dermawan sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sampai beliau menerima Al-Quran keseluruhannya. Itu turunnya ayat terakhir kepada beliau, yang ayat terakhir ini diperselisihkan oleh para ulama. Apa ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebanyakan ulama kita merajihkan ayat di surah Al-Baqarah, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sebelum surah ayat tentang hutang, Anda hafal nomor-nomor ayat, lemah hafalan, jadi Anda cuma baca ayatnya saja, mohon maaf ya, kurang hafal nomor-nomor ayat. Dan juga di zaman Nabi tidak ada nomor ayat, tidak ada nomor ayat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat tidak ada nomornya. Kemudian setelah Nabi menurunkan Al-Quran sebelumnya Isya sampai jam berapa? Khawatirnya sebelum sempat Al-Quran naik itu sudah selesai. Ya? Lebih 10? Ya. Karena kan turun naik. Kita singkat. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau meninggalkan para sahabat yang paham Al-Quran semuanya. Tidak ada yang luput dari sahabat. Meskipun mungkin satu sahabat tidak bisa paham semuanya, atau ada yang paham sedikit di antara mereka, tapi yang jelas Al-Quran ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah jelas tafsirannya, jelas maknanya, sehingga bisa dijadikan sebagai pegangan bagi umat beliau setelahnya. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terjadi banyak peperangan dengan ahlur riddah, orang-orang yang murtad, sehingga melibatkan banyak para qurra. Jadi dulu kaum muslimin berjihad, yang ulamanya, yang ahli Qur'annya semua jihad, sehingga banyak yang gugur di medan perang, menimbulkan kekhawatiran di kalangan sahabat, nih kalau kita semua mati, ahli Quran semua meninggal dunia, lalu bagaimana generasi berikutnya mendapatkan Al-Quran? Sementara Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia, orang kan tersesat. Maka kemudian muncul pemikiran untuk membukukan Al-Quran di satu tempat. Penulisan Al-Quran sudah ada sejak zaman Nabi SAW, tapi itu tidak ada yang full dari Al-Fatihah sampai
Anas. Yang ada masing-masing sahabat ketika hadir Nabi menyampaikan ayat ditulis, sudah, cuma itu yang dia punya. Yang kemudian disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah dibujuk oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq membuat tim penulis Al-Quran, yang ditunjuk sebagai ketuanya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Zaid bin Thabit, kenapa beliau memilih Zaid sebagai pemimpin atau ketua tim ini? Innaka syabun aqilun la nattahimuka. Wahai Zaid, engkau adalah anak muda. Ini pekerjaan besar diemban oleh anak muda. Innaka syab, engkau anak muda. Syabun aqilun, anak muda yang berakal. Anak muda kan kuat. Dan aqilun, berakal, pintar, cerdas. Yang ketiga, la nattahimuka, kita tidak menuduh engkau macam-macam. Engkau orang yang jujur. Orang yang jujur, tidak pernah kita temukan engkau berbohong. La nattahimuk, kita tidak ragukan kejujuranmu. Jadi di samping ada istilahnya janibud dhabt, kepintaran, kecerdasan, penting juga masalah kelakuan, masalah kejujuran, masalah agama. Ini penting. Janib adalah dalam ilmu hadis. Wa kuntatul wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dulu engkau di zaman Nabi menulis wahyu. Maka apa kata Zaid bin Thabit, wallahi law kallafuni bin qli jabalin lakana ahwana alayya. Demi Allah, seandainya mereka menyuruhku untuk memindah gunung, digali gunungnya, diangkat, dipindahkan tanahnya, pasti itu lebih mudah, lebih ringan bagiku dari pekerjaan yang berat ini, mengumpulkan Al-Quran. Maka kemudian Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran, dan beliau tidaklah menulis ayat, memasukkan ayat kecuali dengan persaksian dua orang. Beliau hafal ayatnya, tapi beliau tidak mau tulis sampai ada dua orang mempersaksikannya bahwa itu betul dan benar. Makanya Quran ini diriwayatkan secara mutawatir, dengan persaksian banyak orang, lebih dari dua. Semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak boleh kita ragukan dan kita katakan ini bukan dari Al-Quran, bisa kafir. Mengingkari satu ayat dari Al-Quran bisa kafir, karena Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Dan sahabat Zaid bin Thabit tidak menulis Quran kecuali dengan persaksian dua orang, meskipun beliau tahu ayatnya. Sampai kemudian Al-Quran selesai ditulis untuk pertama kali 30 juz di muka bumi, satu nushah. Sekarang banyak, dulu satu. Disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau meninggal dunia. Kemudian diberikan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Setelah Umar meninggal dunia, diberikan kepada anak beliau Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Cuman itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, cuman menulis agar mengumpulkan Al-Quran agar Al-Quran tidak hilang. Di zaman Utsman bin Affan terjadi banyak pembukaan negeri, banyak yang masuk Islam, dan para sahabat menyebar mengajarkan Al-Quran. Dan masing-masing sahabat mengajarkan Al-Quran yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa saja beberapa lafaznya menyelisihi lafaz yang masyhur yang terkenal di kalangan sahabat yang lain, sehingga kemudian terjadi masalah baru ketika ada pertempuran, banyak pasukan kumpul yang dari Syam, yang dari Kufah datang. Masing-masing baca Quran kok beda-beda. Oh, ini kita dapatkan dari guru saya Ibnu Mas'ud. Oh, saya ini Ubay bin Ka'ab ajar saya. Sehingga terjadi banyak perselisihan karena perbedaan qiraah bacaan, yang kemudian nanti belakangan kita kenal dengan nama qiraah syadzah. Qiraah bacaan Quran yang menyelisihi bacaan jumhur kebanyakan. Dia benar bukan salah.
Syadz itu artinya benar tapi kuat menyelisih yang lebih kuat. Ini dinamakan syadz. Jadi kalau bagi sahabat yang mendapatkan itu langsung dari Nabi, itu bukan bacaan salah, itu benar. Tapi kalau dibandingkan bacaan kebanyakan sahabat, ini dinamakan syadz. Maka istilah syadz datang belakangan. Sampai kemudian diusulkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kita harus tangani ini, kalau tidak umat Nabi Muhammad akan perang. Masing-masing membanggakan bacaan masing-masing. Kita harus kumpulkan manusia membaca satu mushaf. Membaca satu mushaf. Maka kemudian Utsman bin Affan meminta mushaf yang ada di Hafsah diminta untuk disalin lagi. Disalin lagi itu yang di Hafsah radhiyallahu anhuma, setelah disalin dikembalikan lagi kepada Hafsah, dibuat jadi kurang lebih 5. Tentunya ada khilaf, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Yang dikuatkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, Utsman membuat 5 nuskhah Quran. Yang 5 ini dibagikan ke seluruh penjuru negeri. Siapa yang mau baca Quran, belajar Quran, ini pakai jadi panduannya. Yang lain bakar. Maka Utsman merintahkan semua yang ada Qur'annya di rumahnya datangkan. Yang punya 2 ayat 3 ayat datangkan, kemudian dibakar semua. Tidak ada Quran waktu itu kecuali yang dinasakh oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulannya, antara masyru' program yang dilakukan di zaman Abu Bakar dengan program yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan ini saling melengkapi. Abu Bakar hanya menjaga Quran, dan ini tidak akan sempurna tanpa masyru' program yang dilakukan oleh Utsman. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Mengambil mushaf yang ditulis di zaman Abu Bakar, kemudian mengajak manusia, kalian hanya belajar dari sini, jangan lagi belajar dari yang lain, ambil yang di sini saja. Bisa dipahami ini? Jadi Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, Utsman mengumpulkan manusia untuk memakai satu Al-Quran. Maka sampai sekarang semua manusia dari ujung barat, timur, utara, selatan kan satu mushaf kita, alhamdulillah. Ini semua jasa dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak sempurna apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu tanpa apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya, ya setelah itu bagi orang yang ingin belajar Quran, baca Al-Quran, tinggal diambil nuskhah yang disebarkan oleh khalifah, disalin, tukang tulis, setelah itu ya sudah dapat. Sehingga Al-Quran menyebar dalam bentuk mushaf-mushaf tapi tulis tangan. Kemudian di zaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, setelah banyak orang Arab ajam masuk Islam, banyak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Waktu itu bahasa Arab tidak ada telur namanya atau titiknya, ya. Sa, ta, ba, ndak ada. Ba di bawahnya telur 1, sa di atasnya 3, ndak ada. Ta 2, ndak ada. Sama. Kaf dengan lam ndak ada. Kan kalau kaf ada apa itu? Ya. Ada tanda apa itu kalau kaf? Ya. Tanda kaf. Kan ada tandanya. Dulu kaf dengan lam mirip, sama-sama ndak ada tanda-tanda. Ain, ghain sama, sin, shin sama. Sehingga banyak orang Arab asyhadu, dia ashadu, karena sama tulisannya, ndak ada telur, ndak ada titik-titik tiganya. Sehingga kemudian membuat ulama kita pada waktu itu berpikir bagaimana caranya ini membedakan sin dengan shin, ba, ta, sa, agar tidak terjadi kekeliruan. Kemudian ada usaha untuk membuat perbedaan-perbedaan itu. Yang terkenal melakukan ini dan itu yang kita pakai sampai sekarang adalah seorang alim
besar namanya Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah. Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi lahir tahun 100 Hijriyah, meninggal tahun 170 Hijriyah. Kalau antum kenal ada ulama nahu namanya Sibawai. Khalil ini guru beliau, muridnya Khalil ini guru Sibawai. Alim terkenal, beliau yang membuatkan sa 3 titiknya, ba 1 di bawah. Kemudian dulu orang Arab tidak ada hamzah tertulis. Khalil mikir gimana caranya hamzah ini dulu tidak cukup waktu ya. Orang Arab dulu sebagiannya baca hamzah, sebagian tidak baca hamzah, tapi hamzah tidak ada dalam tulisan dulu. Misalnya Arab Quraisy tidak membaca hamzah. Nabi kita kalau baca mu'minun dibilang mu'minun, tidak ada hamzah tertulis. Tapi sebagian Arab, kabilah Arab ada yang membaca seperti suara hamzah tapi tidak ada tertulis. Khalil yang pertama kali menulis, memperkenalkan hamzah itu berbentuk tulisan. Diambil dia dari huruf yang paling dekat, jalan keluarnya dari hamzah, ain. Maka diambil kepala ain, dipotong ekornya, itu taruh jadi hamzah. Maka jadilah, lahirlah hamzah waktu itu. Dilahirkan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, dan itu diterima alhamdulillah oleh kaum muslimin. Dan tanda yang lain kaf dengan lam, tanda kaf diambil dari kepala kaf kalau di awal. Kaf kalau di awal kalimat kan begini ya. Nah, itu kepalanya itu diambil, taruh di kaf. Jadi kaf itu bukan hamzah kecil, itu bukan, itu kaf di awal, taruh. Kemudian diperkenalkan baris biar orang bisa baca, biar ndak gundul, kan ada barisnya. Itu pertama kali bahasa Arab punya rambut. Ya, Khalil bin Ahmad buatkan baris, fathah, kasrah, dhammah dan seterusnya, sehingga Al-Qur'an mushaf tampil dengan wajah baru, lebih ramai, mudah dibaca oleh orang Arab dan non Arab, dan itu yang kita nikmati sampai sekarang. Kemudian juga di masa itu Al-Quran belum ada nomor ayat 1, ayat 1, 2, 3 tidak ada, cuma ada tanda pemisah antara ayat 1 dan ayat yang lain, tapi nomor tidak ada. Juz juga tidak ada, orang sahabat bilang antum hafal berapa juz, tidak ada. Juz zaman sahabat tidak ada. Itu belakangan dibuat, tujuannya apa? Untuk memudahkan orang membacanya, karena diantara sunnah yang sudah ada sejak zaman dahulu membaca Al-Quran secara rutin kan, tiap hari. Ada yang salaf itu 7 hari sekali khatam, berarti kan dia harus punya kadar tertentu sehari. Biar bisa khatam setiap 1 pekan, berarti sehari dia harus baca kadar tertentu. Maka dibuatkan juz, dibuatkan hizab, tahu hizab ya, ahzab di pinggir-pinggir mushaf dibuatkan untuk memudahkan para pembaca Al-Quran. Demikianlah proses yang dilalui oleh Al-Quran sampai kemudian dibaca oleh kaum muslimin, dari masa ke masa dijadikan sebagai petunjuk oleh mereka, dipelajari, diamalkan, sampai kemudian datang masa di mana manusia menemukan alat untuk percetakan. Nah, gimana ini sekarang? Apakah boleh kita mencetak Al-Quran? Ketika muncul masalah ini, para ulama waktu itu berselisih. Bagaimana hukum mencetak Al-Quran? Sebagian membolehkan, sebagian melarang. Yang tentunya kemudian sepakat membolehkan. Maka dicetak Al-Quran pertama kali di Istanbul, Turki, pada masa khilafah Turki Utsmani. Dicetak pertama kali di Turki, dicetak dalam arti untuk disebarkan dalam jumlah banyak, kemudian disebarkan. Itu pertama kali Al-Quran dicetak. Awalnya dilarang, kemudian muncul lagi alat baru, alat rekaman suara tentunya. Nah, muncul lagi masalah, bagaimana kalau kita rekam suara qari yang ahli Quran, yang bagus tajwidnya, agar orang bisa dengar bacaan yang benar. Khilaf lagi ulama.
Apakah boleh memindahkan Al-Quran yang dari sesuatu yang dibaca menjadi sesuatu yang menjadi kaset? Ini kaset nih gimana hukumnya? Apakah dia hukum mushaf atau tidak? Kan masalah lagi nanti. Gimana kalau dia dihinakan, ditaruh di sembarang tempat? Maka ada khilaf lagi. Apakah boleh merekam suara Al-Quran awal munculnya? Dan ini sering ikhwas sekalian, kalau ada hal baru sering terjadi khilaf di kalangan ulama boleh dan tidaknya. Sama dengan radio, awal munculnya radio ada yang bolehkan, ada yang tidak. Yang tidak membolehkan bilang ini apa ini, kayak jin, ada suara tapi tidak ada orangnya, sehingga banyak melarang. Tapi akhirnya dibolehkan. Begitu juga penulisan hadis dan yang lainnya banyak, termasuk seminar-seminar dulu banyak yang mengingkari ini cara orang barat ini. Kalau kita Islam ya ta'lim, tidak ada seminar, tapi akhirnya boleh juga. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan. Kalau ada hal baru jangan langsung hukumi, pelan-pelan dulu lihat. Ya, makanya ada perkataan ulama kita, man tarakal ajalah asaba wa afada wastafad. Siapa yang tidak terburu-buru, dia akan dapat kebenaran itu, dia akan dapat memberikan faedah dan mengambil faedah. Pelan-pelan, jangan setiap ada masalah baru langsung mau diketahui hukumnya. Pelan-pelan, ada istilahnya tawakuf, lihat dulu ya, bagaimana para ulama dibahas dari segala sisinya dan seterusnya. Maka waktu itu dicatat dalam sejarah, orang pertama kali direkam suaranya, karena ini awal, orang hati-hati. Yang pertama kali direkam adalah orang yang paling ahli qiraah waktu itu, yang keliling termasuk ke Indonesia, kemana-mana. Namanya Al-Husari, tahu ya, Mahmud Khalil Al-Husari. Mungkin pernah dengar ya, qari ini dari Mesir. Makanya orang Arab bilang Al-Quran nazala bil Hijaz wa tubi'a fi Istanbul wa quri'a fi Mesir. Quran turun di Hijaz, Mekah, Madinah, dicetak di Istanbul, dibaca di Mesir. Nah, itu istilah orang Arab. Turun di Mekah, Madinah, dicetak di Turki, Istanbul, dibaca di Mesir. Ahli qiraah banyak dari Mesir, masyayikh haram, kebanyakan mereka belajar Quran di sana. Lalu kemudian banyak orang direkam suaranya, termasuk imam-imam Masjidil Haram. Sampai sekarang semua masjid, semua imam direkam suaranya, sampai anak kecil direkam semua. Ya, itulah Al-Quran yang sekarang ya sampai kepada kita dalam keadaan sudah tercetak luar biasa bagusnya, dengan rapi, ada baris, ada huruf, ada tanda baca dan semuanya, termasuk saut rekaman juga sampai kepada kita, alhamdulillah. Dan Al-Quran ini akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang satu masa. Ini terakhir ini, ketika manusia sudah berpaling secara keseluruhan, ketika Al-Quran hanya sesuatu yang sebatas dibaca saja, tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan manfaat aslinya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Kitab anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu. Untuk apa? Mubarakun, yang penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar ulul albab mengambil pelajaran, yatadzakkar, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ketika manusia tidak lagi mengambil pelajaran dari Al-Quran, ketika ulul albab sudah habis di muka bumi, tidak ada lagi tersisa meskipun satu orang, maka saat itulah Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut dari hati orang-orang masih menghafalnya. Masih banyak orang yang hafal Quran waktu itu, tapi tidak ada lagi yang menjadikannya sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
Apa kata Abdullah bin Mas'ud? La yusrayanna 'alal Qur'ani dzata lailah. Benar-benar akan diangkat, diambil, diperjalankan Al-Qur'an ini dzata lailah, satu malam. Satu malam. Fala yatruku ayatun, fala yutraku ayatun, sehingga tidak ditinggalkan ada satu ayat fi mushafin wala fi qalbi ahad illa rufi', dan tidaklah ditinggalkan satu ayat pun dalam mushaf Al-Quran, kertas, dan tidak pula di hati orang, berarti ada orang masih hafal Quran, illa rufi', kecuali diangkat, dinaikkan. Dalam riwayat yang lain Ibnu Mas'ud mengatakan aksiru tilawatal Qur'ani qabla an yurfa'. Banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an ini sebelum dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengangkatan Al-Qur'an ini sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an. Karena ketika Al-Quran masih ada yang memanfaatkan dengan semestinya dijadikan sebagai pelajaran, Allah jaga Al-Quran di bumi. Tapi ketika sudah tidak lagi dijadikan sebagai pelajaran, hanya sebagai hafalan, bacaan untuk cari uang dan sebagainya, sudah bukan fungsinya lagi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua mushaf, dari semua hati manusia. Makanya ayat yang terkenal Allah berfirman, inna nahnu nazzalna adz-dzikra, ya, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr. Allah tidak katakan inna nahnu nazzalna al-Quran, inna nahnu nazzalna kitab Allah, inna nahnu nazzalna adz-dzikra. Dipilih kata dzikr nih karena ada setelahnya, wa inna lahu, dan sungguhnya kamilah yang menjaganya, menjaga Al-Quran selama dia masih menjadi zikir, peringatan. Selama Al-Quran masih menjadi peringatan bagi manusia, selama itu Al-Quran akan terjaga di bumi. Tapi kalau sudah tidak lagi menjadi zikir, akan naik. Bisa dipahami ini? Makanya kata ini, ayat ini juga menjadi dalil para ulama kita bahwa Allah Ta'ala menjaga sunnah hadis. Karena Al-Quran akan tetap menjadi peringatan bagi manusia selama orang paham Al-Quran. Dan kita bisa paham Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan yang kedua dengan bahasa Arab. Makanya hadis Nabi, bahasa Arab dan lafaz Al-Quran, ketiganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini, ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Maksudnya apa zikr? Al-Quran yang merupakan peringatan bagi manusia, dan kami akan menjaganya sebagai peringatan. Gimana caranya? Dijagalah bahasa Arab, dijagalah hadis Nabi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang menjadikannya sebagai peringatan, akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah juga dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari dzikri, maksudnya Quran, dzikri, peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Siapa itu? Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai peringatan, meskipun dia membaca Quran, bacaannya luar biasa, ahli tajwid dan sebagainya, tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai zikr, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Karena Al-Quran diturunkan sebagai peringatan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka jemaah sekalian, bisa dibayangkan setelah Al-Quran dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia di pagi harinya yang tadi malam masih hafal Quran, mau sholat, tidak ada lagi Al-Fatihah, tidak lagi buka Al-Quran,
tidak ada lagi putih, tidak ada lagi Al-Quran, tidak ada lagi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syaitan tentunya luar biasa senangnya berkuasa. Manusia pun menjadi syaitan semuanya seperti binatang, dan kepada mereka lah terjadi hari kiamat. Maka jemaah sekalian, sebelum itu terjadi maka mari kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mungkin masa ini tidak kita dapatkan, tapi sekalian bisa jadi Allah Ta'ala mengangkat Quran bukan dari hati semua orang, tapi dari hati kita, karena kita sudah berpaling darinya. Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi auhayna ilaik. Seandainya kami mau, wahai Nabi Muhammad, kami bisa ambil apa yang kami wahyukan kepadamu. Seandainya kami mau. Maka itulah Ibnu Mas'ud tadi bilang, aksiru tilawatul Quran qabla an yurfa. Perbanyaklah baca Al-Quran sebelum dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan untuk memuliakannya itu, jadi Ramadan rumah Al-Quran, di Ramadan turun Al-Quran. Makanya para ulama, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, kitab hadis ditutup. Apa salahnya kitab hadis? Ilmu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditutup untuk fokus Quran. Maka kita kenapa tidak berani tutup jawal, HP? Bukan juga kitab hadis ini, HP ini kan, cuman baca berita, baca apa, tutup. TV tutup, apa yang bisa mengganggu tutup. Bahkan ada ulama salaf tokonya ditutup Ramadan. Kalau saja kitab hadis ini kitab hadis bukan berita tentang politik, berita tentang kriminal, koran, bukan. Kitab hadis wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia bukan Quran, dan ini bulan Al-Quran, ditutup. Lalu kenapa kita yang lebih dari itu tidak mau menyisihkannya untuk Al-Quran? Tidak ada yang bisa menyaingi Al-Quran di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ibaratnya seperti seorang raja di istananya sendiri, tidak dikasih makan, tidak diperhatikan, disia-siakan. Ini kan luar biasa. Kalau seorang raja disia-siakan di negara orang mungkin wajar, bukan negaranya. Tapi di istananya sendiri tidak dihormati, ini apa? Begitu juga Al-Quran, di bulan dia sendiri tidak dihiraukan atau diremehkan, atau masih ada tandingannya. Ini kan tidak beradab dengan kitabullah, dengan kalamullah. Oleh karenanya mari sekalian kita fokuskan. Paling tidak kalau tidak bisa ditutup, yang lain dikurangi sejauh-jauhnya, jangan sebanding dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Dan tentunya kisah Al-Quran tidak berhenti sampai di sini. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang lagi menyapa sahabat-sahabatnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena dia nanti datang pada hari kiamat membantu sahabat-sahabatnya. Bukan membantu orang yang membacanya, sahabat. Yang namanya sahabat selalu bersamanya, yang betah ya dengannya. Jadi nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang lagi ya membantu sahabat-sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran, dan ya mendekatkan kita dengan kalamullah. Dan ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mencium Quran kemudian mengatakan, kalamu rabbi, ini adalah perkataan Tuhanku, ini adalah perkataan Tuhanku. Dan kata Hafidz Al-Hakami, huwal kitabul ladzi man qama yaqra'uhu ka'annama khatabar rahmana bil kalimi. Dialah kitab yang barang siapa membacanya maka seolah-olah dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa yadhhabud dinu wad dunya idza dhahabal ilmu alladzi fihi manjatun li mu'tasimi. Agama dan dunia akan hilang jika hilang ilmu, jika hilang Al-Quran yang menjadi pegangan bagi orang-orang yang berpegang dengannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.